Bayangin ya, lagi rame-ramenya orang ngomongin dana pensiun ASN sampai muncul angka yang bikin banyak orang langsung melongo, 1 miliar. Iya bener banget angka sebesar itu tiba-tiba beredar luas di masyarakat, lalu seketika bikin suasana jadi panas. Banyak yang kaget, banyak yang penasaran, dan tidak sedikit juga yang langsung bertanya-tanya, loh emang bener ASN bisa dapat dana pensiun sampai segitu? Kok bisa? Siapa yang ngusulin? Terus aturannya gimana? Nah, karena isu ini sudah terlanjur menyebar kemana-mana, wajar saja kalau publik, khususnya para ASN dan juga para pensiunan, langsung ramai membicarakannya dari pagi sampai malam. Ada yang senang karena merasa ini bisa jadi kabar baik, ada juga yang bingung karena informasinya terdengar terlalu besar dan terlalu bombastis untuk langsung dipercaya begitu saja. Maka dari itu, mari kita kupas pelan-pelan, biar jelas duduk perkaranya, biar tidak cuma ikut-ikutan viral tanpa tahu isi sebenarnya. Yang pertama perlu dipahami, kabar tentang ASN bisa mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar itu sempat muncul di sejumlah media dan membuat heboh banyak pihak. Informasi tersebut kemudian memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Ada yang langsung mengira pemerintah memang sedang menyiapkan kebijakan baru yang akan membuat pensiunan ASN menerima nominal besar saat pensiun nanti. Namun ternyata cerita yang beredar itu tidak utuh. Justru dari sinilah mulai muncul klarifikasi yang sangat penting agar publik tidak salah paham. Karena kalau hanya membaca judul tanpa tahu isi lengkapnya, orang bisa langsung mengira seolah-olah negara sedang membagikan dana pensiun 1 miliar secara langsung kepada ASN. Padahal kenyataannya jauh lebih spesifik dari itu. Dalam penjelasan yang beredar disebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat itu yang dijabat oleh Cahyokumolo sempat dihubungkan dengan usulan agar ASN mendapatkan dana pensiun sampai 1 miliar. Nah, di titik ini banyak orang langsung menafsirkan macam-macam. Tapi Cahyo sendiri kemudian menegaskan bahwa informasi itu tidak sepenuhnya benar dan tidak menggambarkan keadaan secara utuh. Jadi bukan begitu ceritanya. Beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pemberian dana pensiun 1 miliar bagi ASN. Nah, ini penting sekali karena kalau ada yang mengira memang ada proposal resmi untuk langsung memberi angka sebesar itu, maka jelas perlu diluruskan. Menurut penjelasan Cahyo, yang sebenarnya terjadi adalah ada pembahasan mengenai pengelolaan dana tabungan ASN. Jadi fokus diskusinya bukan pada pemberian dana pensiun 1 miliar secara langsung dari pemerintah, melainkan pada bagaimana iuran bulanan ASN itu dikelola. Pembahasan seperti ini dilakukan bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrullah, serta pihak PT Taspen. Nah, di sini juga ada poin yang sempat salah diberitakan, yaitu soal keterlibatan Bank BTN. Cahyo menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak melibatkan Bank BTN seperti yang sempat muncul di berbagai pemberitaan. Jadi sekali lagi inti diskusinya bukan membahas bantuan pensiun besar secara instan, melainkan mengupas bagaimana iuran ASN bisa diatur dan dimaksimalkan dengan lebih baik. Yang dibicarakan dalam forum itu adalah pengelolaan iuran bulanan ASN yang selama ini dikumpulkan dan dikelola oleh PT Taspen sejak awal karier ASN hingga memasuki masa pensiun. Jadi bayangkan dari seseorang mulai bekerja sebagai ASN, ada iuran yang terus berjalan secara rutin, lalu uang itu dikelola dalam sistem tabungan pensiun. Nah, dari pengelolaan itulah nanti bisa terbentuk manfaat di masa tua. Cahyo berharap pengelolaan iuran tersebut bisa dilakukan dengan maksimal supaya hasil tabungan ASN ketika pensiun nanti benar-benar memberi nilai yang signifikan. Bahkan beliau menyebutkan bahwa kalau pengelolaannya dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin dana tabungan pensiun ASN dapat mencapai angka hingga 1 miliar. Tetapi yang perlu digarisbawahi sangat tegas adalah angka 1 miliar itu merupakan hasil akumulasi tabungan, bukan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba memberi dana langsung sebesar itu. Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang mendengar kata 1 miliar, lalu langsung membayangkan seolah-olah semua ASN pasti akan menerima nominal itu ketika pensiun. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Itu adalah potensi hasil tabungan, hasil akumulasi dari pengelolaan iuran yang dilakukan dengan sangat baik dalam jangka panjang dan tentu dengan sistem tertentu.
Jadi bukan dana pensiun yang dibagikan langsung oleh pemerintah tanpa syarat. Dengan kata lain, ini adalah soal bagaimana dana yang telah ditabung dan dikelola bisa tumbuh sehingga pada akhirnya nilainya besar. Jadi wajar kalau Cahyo menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah bentuk kebijakan pemberian langsung, melainkan hasil dari skema pengelolaan yang sehat dan optimal. Kalau dilihat dari kondisi saat ini, dana tabungan pensiun ASN umumnya masih berada di kisaran puluhan juta. Jadi belum sampai ke angka fantastis seperti 1 miliar. Karena itulah pembahasan ini jadi menarik dan memancing banyak reaksi. Publik tentu bertanya, kalau memang potensi tabungan pensiun bisa terus dimaksimalkan, apakah ke depan ASN bisa menikmati hasil yang jauh lebih besar saat masa pensiun tiba? Nah, pertanyaan seperti inilah yang membuat isu ini terus bergulir. Di sisi lain, pembahasan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan PT Taspen yang dinilai dalam keadaan sehat. Karena jika kondisi lembaga pengelola iuran memang stabil dan sehat, maka harapannya pengelolaan dana iuran ASN juga bisa dilakukan dengan lebih maksimal dan lebih menguntungkan bagi para peserta. Sebagai Menteri PAN-RB, Cahyokumolo menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan cuma soal menyederhanakan sistem kerja atau memperbaiki tata kelola pemerintahan saja. Reformasi birokrasi juga mencakup peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk tunjangan dan jaminan di masa pensiun. Jadi semangatnya bukan hanya membuat birokrasi lebih rapi, tapi juga memastikan bahwa para aparatur negara yang sudah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya bertahun-tahun tetap mendapat perlindungan yang layak ketika memasuki masa tua. Hal ini menjadi sangat penting karena ASN bukan hanya bekerja untuk hari ini, tapi juga mempersiapkan masa depan mereka sendiri melalui sistem tabungan dan pensiun yang ada. Cahyo juga menekankan bahwa ASN yang bekerja secara maksimal sejak awal hingga akhir masa kerja lalu rutin membayar iuran punya peluang mendapatkan manfaat tabungan pensiun yang optimal di masa depan. Artinya ada hubungan langsung antara kedisiplinan membayar iuran lama masa kerja dan hasil yang akan diterima nanti. Semakin tertib, semakin konsisten, dan semakin baik pengelolaannya, maka potensi manfaat yang diterima juga bisa semakin besar. Dari sini kita bisa lihat bahwa inti pembahasannya adalah penguatan sistem, bukan pembagian dana mendadak dalam jumlah besar. Tetapi karena angka 1 miliar itu disebutkan, wajar saja kalau publik langsung terpancing dan menganggap ada gebrakan besar dari pemerintah. Masuk ke bagian berikutnya, pada triwulan kedua tahun 2026, isu yang tak kalah heboh juga kembali ramai dibicarakan, yaitu soal kenaikan gaji pensiunan dan pencairan rapel. Nah, ini juga jadi topik yang sangat sensitif bagi para pensiunan pegawai negeri sipil. Kenapa sensitif? Karena banyak pensiunan yang sejak awal tahun sudah mendengar kabar-kabar yang simpang siur, lalu berharap pemerintah segera merealisasikan kenaikan gaji sekaligus membayar selisih atau rapel yang katanya akan diberikan tahun ini. Sejak April, pertanyaan semacam ini terus bermunculan di masyarakat. Ada yang menunggu dengan penuh harap, ada yang mulai curiga karena informasinya tidak jelas, dan ada pula yang kebingungan karena di media sosial beredar berbagai versi cerita yang saling bertentangan. Kabar yang beredar di media sosial bahkan sempat menyebut bahwa rapel akan cair pada tanggal tertentu. Ada juga yang mengatakan seluruh pensiunan akan menerima selisih kenaikan gaji tanpa perlu melakukan pengajuan ulang. Sekilas memang terdengar meyakinkan, apalagi kalau dikemas dengan bahasa yang sangat meyakinkan di media sosial. Tapi ternyata informasi tersebut dipastikan tidak benar. Inilah yang kemudian membuat PT Taspen Persero merasa perlu memberikan klarifikasi resmi agar tidak semakin banyak pensiunan yang termakan kabar palsu. Karena di tengah kondisi seperti ini, informasi yang tidak jelas bisa membuat orang berharap terlalu tinggi, lalu kecewa ketika kenyataannya berbeda. Menanggapi kesimpang siuran yang terjadi, PT Taspen Persero akhirnya memberikan penjelasan secara resmi. Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji maupun pencairan rapel pensiunan PNS untuk tahun 2026. Jadi, kalau ada kabar yang mengatakan kenaikan sudah pasti disetujui atau rapel akan cair pada tanggal tertentu, maka itu belum benar. Taspen juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima instruksi ataupun regulasi baru dari pemerintah terkait penyesuaian pensiun, termasuk pembayaran rapel. Artinya, sampai penjelasan resmi berikutnya keluar, kondisi pembayaran pensiun masih mengikuti aturan yang lama.
Dengan demikian, besaran gaji pensiunan yang saat ini diterima masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Di sisi lain, Korporat Sekretaris Taspen, Hendra, juga menegaskan hal yang sama. Hingga triwulan kedua ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah mengenai penetapan maupun kenaikan pensiun pokok, baik bagi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI dan Polri, maupun penerima tunjangan lainnya. Jadi tidak hanya pensiunan PNS saja yang masih menunggu, tapi juga kelompok penerima pensiun lain yang selama ini turut mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah. Taspen pun mengimbau masyarakat, terutama para pensiunan, untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Saran ini sangat penting karena di era media sosial seperti sekarang, kabar yang belum tentu benar bisa menyebar sangat cepat. Satu postingan saja bisa langsung membuat ribuan orang percaya, padahal sumbernya belum jelas. Taspen juga meminta masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah. Nah, ini poin yang sangat penting, karena memang kalau bicara soal pensiun, apalagi yang menyangkut nominal gaji dan rapel, kita tidak bisa hanya mengandalkan grup pesan berantai, video singkat, atau unggahan yang tidak jelas asal-usulnya. Informasi resmi tetap harus menjadi pegangan utama. Dengan belum adanya regulasi baru, maka pembayaran gaji pensiunan saat ini tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah ke depan. Jadi buat para pensiunan yang masih bertanya-tanya, jawaban resminya adalah belum ada penetapan baru hingga saat ini. Di tengah ramainya isu kenaikan gaji pensiunan, ternyata banyak juga masyarakat yang langsung menanyakan hal ini melalui akun resmi PT Taspen Persero. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah gaji pensiunan akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat? Pertanyaan ini wajar banget karena memang banyak orang yang menggantungkan harapan pada informasi terbaru tentang pensiun. Menanggapi pertanyaan itu, Taspen memberikan jawaban yang sangat tegas. Dalam pernyataannya, Taspen menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji, pembayaran rapel, maupun penyesuaian tunjangan pensiun. Jadi sekali lagi, belum ada keputusan baru yang bisa dijadikan dasar untuk pencairan tambahan apapun. Taspen juga mengimbau masyarakat, khususnya para pensiunan, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima hanya berasal dari website dan media sosial resmi Taspen. Tujuannya jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman akibat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau seseorang sudah terlanjur percaya kabar yang tidak valid, ujung-ujungnya bisa kecewa sendiri. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mengecek langsung ke sumber resminya. Demikian informasi yang dapat disampaikan dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang sedang menantikan kepastian soal pensiun ini. Perlu diketahui juga, kenaikan gaji pensiunan pegawai negeri sipil terakhir kali berlaku secara resmi pada Januari 2024. Dan sampai sekarang, dasar pembayaran pensiunan masih mengacu pada regulasi yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi belum ada dasar baru yang mengubah jumlah pembayaran yang diterima oleh para pensiunan. Taspen juga memastikan bahwa informasi yang menyebut adanya kenaikan hingga 16% pada tahun 2025 adalah tidak benar. Ini perlu diluruskan karena angka 16% itu sempat beredar dan membuat sebagian pensiunan berharap lebih. Padahal itu bukan informasi resmi yang bisa dijadikan pegangan. Adapun pada kebijakan tahun 2024, kenaikan gaji sebesar 12% diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Sementara itu, aparatur sipil negara yang masih aktif menerima kenaikan sebesar 8%. Penyesuaian ini dilakukan sebagai upaya menghadapi kenaikan biaya hidup sekaligus bentuk apresiasi atas pengabdian para aparatur negara. Jadi kebijakan ini memang punya latar belakang yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kondisi ekonomi. Pemerintah tentu memahami bahwa biaya hidup terus bergerak naik, sehingga penyesuaian seperti ini dianggap perlu untuk menjaga daya beli dan memberi penghargaan kepada para abdi negara yang sudah lama mengabdi. Berdasarkan aturan tersebut, besaran gaji pensiunan memang bervariasi sesuai golongan. Untuk golongan 1, kisarannya berada di angka 148.000 hingga 2.256.000. Lalu golongan 2 bisa mencapai sekitar 3.200.000. Golongan 3 mencapai kisaran 4 juta dan golongan 4 dapat mencapai hampir 5 juta. Jadi jelas besar kecilnya pensiun sangat dipengaruhi oleh golongan masing-masing. Itulah sebabnya setiap kali ada kabar soal kenaikan, banyak pensiunan langsung memperhatikan detail golongan mereka.
karena memang selisih nominalnya bisa berbeda cukup jauh antara satu golongan dan golongan lainnya. Dengan belum adanya regulasi baru hingga pertengahan tahun 2026, pemerintah melalui Taspen mengimbau masyarakat untuk tetap merujuk pada informasi resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Himbauan ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk isu pensiun saja, tapi juga untuk hampir semua kabar yang beredar di dunia digital sekarang. Karena seringkali informasi yang paling cepat menyebar justru bukan yang paling akurat. Maka dari itu, para pensiunan dan keluarga mereka perlu lebih hati-hati dalam menyaring informasi. Jangan sampai hanya karena tergoda judul yang heboh, lalu langsung percaya tanpa cek sumber asli. Kalau kita lihat keseluruhan isu ini, sebenarnya ada dua hal besar yang tengah dibicarakan masyarakat. Pertama, soal dana pensiun ASN yang disebut-sebut bisa mencapai 1 miliar. Kedua, soal kenaikan gaji pensiunan dan rapel yang sampai pertengahan April 2026 belum juga ada kepastian resmi. Dua isu ini sama-sama memancing perhatian besar karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan para ASN maupun pensiunan. Yang satu berkaitan dengan potensi tabungan pensiun yang dikelola secara optimal dan yang satu lagi berkaitan dengan apakah ada penyesuaian pembayaran pensiun dalam waktu dekat. Dua-duanya memang layak diperhatikan, tetapi harus dipahami secara benar, bukan sekadar ikut arus rumor. Kalau bicara soal dana pensiun 1 miliar, itu perlu dipahami sebagai kemungkinan hasil akumulasi tabungan yang dikelola dengan baik, bukan sebagai pemberian langsung dari negara. Sedangkan kalau bicara soal kenaikan gaji pensiunan, sampai sekarang belum ada keputusan baru dari pemerintah untuk tahun 2026. Artinya, dua kabar besar yang sempat ramai itu sama-sama tidak boleh diterjemahkan secara serampangan. Keduanya punya konteks masing-masing. Dan konteks itulah yang harus dipahami publik supaya tidak salah mengira. Karena kadang satu kalimat pendek di media sosial bisa terdengar sangat meyakinkan, padahal kalau dibaca lengkap, maknanya jauh berbeda. Disinilah pentingnya meluruskan informasi kepada masyarakat gitu. Nah, banyak pensiunan yang sebenarnya hanya ingin tahu dengan jelas kapan ada kenaikan, kapan rapel cair, dan apakah ada perubahan kebijakan yang bisa mereka harapkan. Itu hal yang sangat manusiawi. Namun justru karena banyak orang menaruh harapan besar, informasi yang salah bisa berdampak lebih besar juga. Maka klarifikasi dari Taspen menjadi sangat penting agar semua pihak menunggu dengan tenang dan tidak terjebak kabar yang belum pasti. Pemerintah sendiri tentu akan menyampaikan keputusan resmi bila memang sudah ada regulasi baru, jadi masyarakat tinggal mengikuti kanal resmi saja. Selain itu, ada pesan penting yang juga patut diingat dari penjelasan ini, yaitu bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada perubahan struktur dan sistem kerja. Reformasi juga harus menyentuh sisi kesejahteraan aparatur negara, termasuk jaminan di hari tua. Itulah mengapa diskusi soal pengelolaan iuran ASN menjadi relevan. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, sehat, transparan, dan maksimal, maka manfaat yang diterima peserta pensiun juga bisa lebih optimal. Dan kalau sistemnya terus diperbaiki, bukan tidak mungkin ke depan manfaat tabungan pensiun ASN akan jauh lebih baik dari yang selama ini dibayangkan banyak orang. Namun sekali lagi harus dibedakan antara harapan dan kebijakan resmi. Harapan boleh tinggi, tapi keputusan tetap harus bersandar pada aturan yang sah. Jadi walaupun ada pembicaraan mengenai potensi dana pensiun besar, masyarakat tetap perlu menunggu kebijakan yang jelas dan tidak menarik kesimpulan sendiri. Begitu juga dengan isu rapel dan kenaikan gaji, sampai belum ada pengumuman resmi, maka belum bisa dipastikan akan cair dalam waktu dekat. Ini bukan soal mematahkan harapan, tetapi justru menjaga agar harapan itu tetap realistis dan tidak dibangun di atas informasi yang belum benar. Gitu. Di tengah semua penjelasan ini, satu hal yang sangat menonjol adalah bagaimana publik begitu cepat merespons isu yang menyangkut pensiun. Ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan di masa tua memang sangat sensitif dan penting. ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi tentu berharap masa pensiunnya berjalan dengan tenang, cukup, dan layak. Begitu juga para pensiunan yang sudah sangat bergantung pada dana pensiun bulanan mereka. Karena itu, setiap kabar baik langsung disambut dengan antusias dan setiap kabar yang belum jelas langsung memicu pertanyaan besar. Wajar saja karena ini menyangkut hidup banyak orang. Maka dari itu, penjelasan resmi dari Taspen dan klarifikasi dari pihak terkait harus dijadikan pegangan utama. Jangan sampai masyarakat terseret arus informasi yang simpang siur. Di era sekarang, kehati-hatian dalam menerima berita itu sangat penting.
Apalagi kalau berita itu berkaitan dengan uang, pensiun, gaji, dan kesejahteraan. Satu angka yang muncul tanpa konteks bisa membuat ribuan orang salah paham. Satu tanggal yang disebut-sebut tanpa dasar bisa membuat orang menunggu dengan harapan palsu. Karena itu, lebih baik menahan diri dulu, cek sumber resmi dulu, baru percaya. Dengan begitu, benang merah dari seluruh kisah ini menjadi semakin jelas. Pertama, kabar soal ASN mendapat dana pensiun hingga 1 miliar bukanlah pemberian langsung dari pemerintah, melainkan kemungkinan hasil akumulasi tabungan jika iuran dikelola dengan maksimal. Kedua, hingga pertengahan tahun 2026 belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pensiunan maupun pencairan rapel. Ketiga, dasar pembayaran pensiun masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Keempat, kabar tentang kenaikan 16% pada tahun 2025 adalah tidak benar. Kelima, masyarakat diminta terus merujuk pada sumber resmi agar tidak mudah tertipu oleh